Halo sahabat, penciptaan malaikat, jin, iblis, dan setan dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Sebab keterbatasan nalar dari kemampuan manusia, dalil-dalil tersebut mengungkap secara detail rahasia di balik penciptaan keempatnya. Sementara malaikat sendiri merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam. Dengan mengetahui penciptaannya, maka akan bertambah juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk video lebih lanjut, simak video ini agar tidak gagal paham. Makhluk yang pertama yaitu malaikat. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Namun, sebagian ulama menolak hadis tersebut dan hadis-hadis yang sejenis, karena ini merupakan hadis ahad, dan hadis ahad tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar dari akidah. Menurut Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashkikar, hadis di atas hanya sebatas mengabarkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Sebab itulah, kajian lebih lanjut terkait cahaya apa yang menjadi asal penciptaan malaikat tidak dapat dilakukan. Adapun penjelasan mengenai kapan malaikat diciptakan juga tidak dirincikan dalam keterangan hadis maupun ayat Al-Quran. Namun, bisa diketahui bahwa malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Hal ini didasarkan dari surat Al-Baqarah ayat ke-30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada malaikat bahwa dia akan mengangkat khalifah di muka bumi, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Makhluk yang selanjutnya, iblis atau setan. Setan dalam bahasa Arab disebut dengan kata asyaiton. Kata ini digunakan untuk menyebut makhluk halus karena kesombongan dan sifatnya yang selalu membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan juga adalah makhluk yang sangat putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran menyebutnya pula dengan iblis. Dalam bahasa Arab, kata iblis disusun dari kata al-balas atau orang yang tidak memiliki kebaikan, dan ublisa yang berarti putus asa serta bingung. Setan disebut juga dengan togut, seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 76 yang artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan togut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Asal-usul setan disebutkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa bahwa termasuk dari golongan jin, sehingga tercipta dari api. Setan adalah asal jin, sebagaimana Adam adalah asal manusia, tulis Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga menambahkan, setan memang tergolong dengan malaikat dari segi rupanya. Namun, setan bukanlah golongan malaikat, bisa dilihat dari segi asal usul atau dari segi macamnya. Makhluk yang selanjutnya yaitu jin. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkikar menjelaskan tentang tujuan penciptaan jin, yaitu sama dengan tujuan diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jin sendiri juga terbagi menjadi beberapa kelompok seperti manusia. Ada di antara mereka yang istiqomah dalam mengerjakan amal kebaikan. Ada juga yang bodoh serta lalai. Ada juga yang termasuk golongan jin kafir, dan jumlahnya adalah yang terbanyak. Rasulullah SAW dalam hadis yang mengabarkan tentang asal penciptaan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya,
dan jin diciptakan dari api. Hal ini sekaligus juga untuk membantah mereka yang tidak membedakan asal penciptaan keduanya. Menurut sumber lain dalam buku yang tersembunyi oleh Muhammad Quraisy Shihab, kata jin sendiri berasal dari akar kata jinnun yang artinya ketersembunyian atau keterpurukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti jin juga dijelaskan sebagai makhluk halus atau yang dianggap berakal. Nah, sahabat, itulah sedikit penjelasan mengenai penciptaan malaikat, jin, iblis, dan setan yang sama-sama kita belajar dari kejadian tersebut. Untuk kebenarannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.